Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdillah alladhi qad arsala ila hadhihi dunya liyutimma makarimal akhlaq. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, pada setiap umat Allah Subhanahu wa taala pasti mengutus seorang rasul. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia agar berjalan dalam jalan atau arah yang benar. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul lainnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban tugas yang tidak ringan, yaitu ada 6 tugas pokok. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang ketiga, para rasul memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Adapun yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus, yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut manusia. Yang kelima, tugas rasul-rasul adalah membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan yang keenam, sebagai hujjaj bagi manusia. Itulah tugas rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Lantas muncul pertanyaan, kenapa kita harus beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala? Karena di sana kita ada hikmah untuk beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya orang Islam beriman kepada rasul bukan tanpa alasan, selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada rasul, yaitu di antara manfaat dan hikmah beriman kepada rasul. Yang pertama, orang yang beriman kepada rasul-rasul Allah semakin sempurna imannya kepada Allah. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Dan yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu,
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kelima, hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai para rasul dan dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Imran ayat 31. Saudara-saudara, adapun yang terakhir, hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu mengetahui hakikat dirinya, bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul, yang pertama yaitu menjunjung tinggi risalah. Risalah adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat keras hukumannya. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya, perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang-orang yang beriman kepada Rasul, yaitu melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Artinya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Surat An-Nisa ayat 36. Saudara-saudara, selanjutnya perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul, yaitu giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha sehingga hidupnya menjadi beban orang lain. Mereka menyadari bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri jauh lebih terhormat daripada karena belas kasihan dan pertolongan orang lain. Itulah akhlak orang yang beriman kepada Rasul.
Saudara-saudara, selanjutnya perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul, yaitu selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul, yang terakhir adalah melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Contoh, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, misalnya ilmu pengetahuan tentang pertanian, tentang perikanan, tentang peternakan, teknologi, kedokteran, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Hendaknya ilmu-ilmu tersebut digunakan sebagai bekal dalam beribadah dan usaha mensejahterakan umat manusia. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang diangkat derajatnya manusia oleh ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tugas Rasul-Rasul Allah serta hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.